نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, nahmadullah wa nashkuruh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yang telah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga di sore hari ini kita bisa kembali bertemu di kediaman saudara kita Wildan hafizahullah dalam rangka tawasi bil haq dan tawasi bis sabr, dalam rangka duduk di sebuah majlis yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Riyadul Jannah, tamannya surga. Bagaimana tidak, karena majlis inilah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan untuk menuju ke surganya. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang dimana jalan tersebut adalah merupakan jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surganya. Maka ini adalah merupakan nikmat yang harus senantiasa kita syukuri, yang harus senantiasa kita jaga dan kita pertahankan. Jangan sampai nikmat ini hancur, karena terkadang karena ulah salah satu dari kita yang ceroboh kemudian menghancurkan nikmat yang besar ini. Jangan sampai. Harus kita betul-betul jaga, karena ini adalah jalannya surga. Jangan sampai rusak. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini dan insyaallah akan berlanjut, kita akan membahas sebuah pembahasan penting, yaitu tentang fadail Al-Quran, keutamaan daripada Al-Quran. Pembahasan tersebut diambil dari sebuah kitab Azimun Nafa' yang sangat agung manfaatnya, besar manfaatnya, yang berjudul Fadail Al-Quran, karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi Al-Tamimi rahimahullah rahmatal abrar. Maka kitab tersebut luar biasa, ya. Metode beliau di dalam menulis kitab ini sebagaimana metodenya Ahlul Hadis, ya. Tidak banyak beliau mengucapkan atau menyampaikan kalam beliau, namun yang ada adalah bab kemudian dalil, bab dalil, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, ya, penuh dengan dalil, ya. Maka biiznillah kita akan membacanya. Tentunya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada umat ini mukjizat yang membuat hati mereka lapang
membuat mereka tenang, yang ketika mereka berpegang dengannya tidak akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, taraktu fikum amrain. Aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Lan tadillu. Kalian tidak akan tersesat. Ma tamassaktum bihima. Selama kalian berpegang dengan keduanya. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah. Maka ini yang melapangkan dada umat ini, yang membuat mereka biidznillah ketika berpegang dengannya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Ini adalah mukjizat ya, yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Ya. Terdapat padanya bayyinat minal huda wal furqan, penjelas daripada petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Ialah Al-Quran ya, ialah Al-Quran, pegangan kaum muslimin. Allah menyatakan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haq, dan kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab dengan kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan atas kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan Allah pun akan menjaganya ya. Dengan penjagaan Allah, walhamdulillah sampai hari ini kitab tersebut tetap kita baca. Tetap kita baca dan tetap sampai hari ini kaum muslimin pun menghafalnya. Dan Quran tersebut pun adalah syifa ya, obat bagi setiap kegundahan, bagi setiap bahkan sakit badan pun Al-Quran adalah syifa, pengobat ya. Oleh karenanya para a'immah, para ulama meletakkan ihtimam ya, meletakkan perhatian terhadap apa yang diturunkan kepada nabi-nabinya, termasuk diantaranya adalah Al-Quran ya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, mungkin saya boleh bercerita ya terlebih dahulu tentang penyusun ya. Kita katakan bercerita biar lebih santai. Kalau menggunakan istilah ilmiahnya biografi ya, atau sirah, tarjamah ya sirah ya, tentang penulis ya. Kehidupan beliau dari awal beliau belajar sampai akhir hayatnya ya, yang menyusun kitab ini. Kenapa kita bahas ya, penting sehingga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari perjalanan mereka para a'immah yang penuh dengan perjuangan, Beliau sebagaimana kami sampaikan tadi adalah Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad An-Najdi ya. At-Tamimi ya. At-Tamimi dari Bani Tamim, yang nasab beliau kembali kepada Bani Adnan, kembali kepada Adnan, di sebuah kota kecil yang bernama Uyainah di tahun 1115 Hijriah, kurang lebih sekitar 329 tahun yang lalu. Dilahirkan di sana seorang anak yang bernama Muhammad dari seorang bapak yang bernama Abdul Wahhab. Di mana? Di negeri yang namanya Uyainah, kota kecil, yang di mana kota tersebut kurang lebih sekitar berjarak 40 sekian kilo dari ibu kota Riyadh
ya, ibu kota Saudi Arabia sekarang. Berjarak 40 kilo. Ya kalau dilaju dengan mobil lewat khot sari, ya sangat cepat ya. Perjalanan 90 kilo atau 100 kilo di sana bisa kita tempuh setengah jam dengan mobil. Karena hambatan yang minim, jalan yang lebar. Adapun Riyainah sangat dekat, ya, hitungannya dekat. Kalau di tempat kita bisa menempuh mungkin 1 jam sampai 1 jam setengah. Nah, ini kurang dari itu. Maka di sana dilahirkan seorang anak yang cerdas, ya, seorang anak yang cerdas yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau pun menghafalkan Al-Quran sebelum usia baliknya. Ini di sini barakallahu fikum kita mengambil pelajaran. Ya. Mengambil sebuah pelajaran penting yaitu ahamiyah tarbiyatul aulad. Pentingnya kita mendidik anak. Jadi anak 10 tahun bisa menyelesaikan hafalannya. Luar biasa. Apakah gurunya yang baik, kemudian sekolahnya yang mahal? La, bukan itu. Apa yang menjadikan beliau ini seperti ini? Kedua orang tuanya. Rumah beliau penuh dengan ilmu. Bapaknya adalah seorang qadhi. Qadhi yaitu yang berkuasa di mahkamah. Ya, di Arab mereka adalah rijal din, orang yang mutadayyin, orang yang beragama, orang yang mempunyai ilmu syar'i. Ya, karena apa yang mereka gunakan adalah kitab Allah dan sunnah sebagai sandaran hukum. Ini bapaknya. Beliau pun belajar dari bapaknya sampai menghafal Al-Quran selesai mungkin dalam apa? Dalam hafalannya. Belum sampai usia balik, bahkan belum sampai 10 tahun usia beliau. Belum sampai usia 10 tahun. Ba'dallah, tentunya taufik datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, upaya orang tua. Ya, orang tuanya adalah orang yang punya semangat dalam beragama. Begitu juga kakeknya. Kakeknya adalah mufti. Kakek beliau Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman. Kakeknya Syekh Sulaiman bin Ali adalah seorang mufti. Yang para ulama Najd, ya. Najd ini sekitaran Riyadh dan sekitarnya. Uyainah, kemudian Unaiza dan sekitarnya. Mereka berdatangan kepada kakek beliau untuk meminta fatwa. Para ulama datang. Ya. Maka terdidiklah sang anak dengan pendidikan yang penuh dengan ilmu, baitul ilm. Rumah yang mali bil ilm. Allahu Akbar, nikmat yang besar. Anak soleh. Ini yang kita harapkan. Ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kita, Allah sudah mempersiapkan untuk kita jariyah yang terus mengalir. Walaupun kita tidak punya uang. Walaupun kita minim ilmunya. Namun kita sudah usahakan bagaimana caranya semaksimal mungkin anak-anak kita ini terdidik di atas ilmu syar'i. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salas." Ketika wafat anak Adam, amalannya semuanya akan terputus kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Bagaimana kita berharap demikian ketika ada kekusuran dari kita, ada kesengajaan dari kita
untuk kita menjauhkan anak-anak kita dari ilmu syar'i. Dan terkadang ada di antara orang tua yang lebih memilih anak-anaknya ini terdidik dengan pendidikan dunia yang menurut mereka, ya, alafu menurut mereka sebagiannya sangat menjanjikan untuk masa depan anak-anak dan mereka sendiri. Bisa dilihat hakikatnya seperti apa. Berapa banyak mereka-mereka yang terdidik dengan pendidikan dunia tadi, ketika dia berhasil menurut orang tuanya, ya, dalam tanda kutip keberhasilan menurut mereka adalah punya pekerjaan yang mapan, kemudian penghasilan yang luar biasa besar. Sangat sedikit di antara mereka yang ingat kepada orang tuanya. Ya. Tidak sebagaimana mereka yang terdidik di atas ilmu syar'i, setidaknya masuk kepada mereka maklumat kewajiban untuk birrul walidain sangat besar di dalam Islam. Kewajiban untuk ihsanil walidain, wa wassaynal insan biwalidayhi husnan, wa wassaynal insan biwalidayhi ihsanan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ya. Ketika ibumu mengandungmu wahnan ala wahnin, kesulitan dia dapati, kesulitan demi kesulitan sampai dilahirkan, menggadaikan nyawanya, ya, luar biasa sakitnya. Wa fisaluhu fi 'amain, tidak cukup di situ, masih ada masa menyusui selama 2 tahun. Tidakkah engkau mau bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada orang tuamu, dan hakikatnya kalian akan kembali kepadaku. Setidaknya maklumat itu masuk. Tidak sebagaimana mereka yang terdidik dengan pendidikan awan, pendidikan yang sifatnya dunia, ya. Maka kita mengambil pelajaran di sini, fadilah daripada tarbiyatul aulad, pendidikan anak sehingga mereka terdidik di atas kitab wa sunnah. Kembali lagi kepada kisah beliau Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Pada saat itu beliau pun ketika diketahui telah menghafal Al-Quran, ya, kemudian beliau pun menyibukkan diri untuk menuntut ilmu, utamanya ilmu-ilmu alat. Kemudian beliau pun diminta untuk menjadi imam, ya, imam di dalam sholat, karena diketahui sang anak telah menghafalkan Al-Quran dan juga telah mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Ya, beliau ini amat sangat cerdas. Ya, dikisahkan para ulama di zamannya, ya, ketika berbicara bermunaqasyah dengan beliau, ini hampir kehabisan hujjah, hampir kehabisan apa? Kehabisan dalil untuk bisa apa? Untuk bisa menjatuhkan argumen beliau rahimahullah. Ya, amat sangat cerdas. Namun dengan taufik dari Allah dan hidayah, walhamdulillah, diberikan keistiqomahan, ya, dijauhkan dari sifat kibir, sifat sombong, sifat merendahkan orang lain. Beliau tetap istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau pun merasa cukup umur, berangkatlah beliau untuk menunaikan kewajiban rukun Islam, yaitu ibadah haji. Ya, berangkatlah beliau menunaikan ibadah haji dan umrah. Kemudian beliau berangkat ke Mekah, tinggal pula di sana di Madinah, belajar kepada sebagian ulamanya, dan beliau kembali setelah itu ke Uyainah dan dinikahkan oleh keluarganya. Dikatakan beliau menikah sangat dini, di bawah usia 15, dan menyatakan usia beliau 13 tahun. Pada saat itu beliau menikah dengan penuh ketawakalan kepada Allah
Terus beliau tidak berhenti di dalam menuntut ilmu. Dan itu tidak memutuskan apa? Tidak memutuskan semangat beliau. Ya, tidak memutuskan semangat beliau di dalam talabul ilm. Beliau terus, bahkan beliau mengambil banyak dari ulama Hijaz, ulama Mekah, ulama Madinah. Ya. Di antara mereka beliau belajar pada Syekh Abdullah bin Ibrahim An-Najdi, begitu juga Syekh Muhammad Hayati Sindi. Ya. Kemudian beliau pun berangkat ke negeri Irak untuk menuntut ilmu di sana. Ya. Beliau berangkat mengambil dari ulamanya. Beliau memperdalam ilmu fikih, memperdalam ilmu hadis. Beliau juga memperdalam ilmu bahasa Arab, ya, nahwu dan semisalnya. Di sana terdapat salah seorang gurunya yang masyhur yang bernama Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Syekh Muhammad Al-Majmu'i Al-Basri, ya, dari Basrah. Beliau belajar di sana, dan di sisi yang lain beliau melihat kemungkaran-kemungkaran di negeri tersebut. Beliau pun sambil berdakwah kepada tauhid. Beliau pun mulai mengingkari kesyirikan di negeri tersebut. Beliau pun menjelaskan tercelanya, jeleknya tauhid. Beliau pun menjelaskan hakikat daripada sunnah. Beliau pun menjelaskan tentang bid'ah-bid'ah, perkara-perkara yang diadakan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyaitan lan yaskut. Syaitan tidak akan pernah diam. Ya. Asyaitan minal jin wal ins. Syaitan dari jin, dari jenis manusia, mereka pun mulai bergerak. Ya, mulai apa? Bergerak. Ahlul fasad dari masa ke masa tidak akan pernah ridha dengan tersebarnya tauhid, dengan tersebarnya sunnah, dengan tersebarnya hakikat Islam. Mereka tidak akan pernah diam. Begitu juga di zaman beliau ini, pada saat beliau menjelaskan hakikat daripada Islam, hakikat tauhid, ahlul fasad mereka mulai memprovokasi masyarakat, ya, sampai terjadilah pengusiran, ya, sampai terjadilah apa? Pengusiran terhadap beliau rahimahullah. Diusirlah beliau dari negeri Basrah dengan minim, ya, beliau minim sekali yang beliau miliki daripada zat, daripada bekalnya. Maka beliau pun berjalan, artinya beliau sadar beliau bukan penduduk negeri tersebut. Beliau keluar, ya, ketika di tengah perjalanan yang panas, beliau tidak mempunyai bekal yang banyak. Di sana pun beliau terjatuh, ya. Terjatuh, perjuangan luar biasa. Beliau terjatuh, bertemu seseorang yang disebut-sebut sebagai Abu Humaidan, ya. Kemudian beliau pun dinaikkan ke khimar yang beliau miliki, keledainya, dibawalah ke negeri Zubair, daerah yang bernama Zubair. Dibawa ke sana, diberikan minum, diberikan bekal-bekal dan lain sebagainya. Pada saat itu beliau tidak gentar, masih bulat tekadnya untuk melanjutkan talabul ilm. Subhanallah. Kita mengambil pelajaran di sini. Al-jannah mahi belash. Jangan reng Arab, ya. Jangan reng Arab, jannah mahi belash. Tidak gratis, ya. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya talabul ilm, dia tidak akan pernah merasakan manisnya. Perjuangan demikian besar, ya.
Zaman sekarang masjid banyak AC lah. Ya. Kelep di sebagian masjid komigil dan ring Madura. Komigil. Ya. Hakada. Mudah sekali zaman ini untuk belajar. Tapi hakada syaitan. Di setiap zaman, di setiap tempat ada saja trik-trik syaitan untuk membisiki manusia sehingga mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ini yuhi ba'dhum ba'dhan. Mereka saling memberitakan satu sama lain. Zukhrufal qawli ghurura. Ya. Sehingga di sana kejelekan, malas, enggan itu dihiasi seolah-olah itu adalah kebaikan. Jadi gampang manusia untuk meninggalkan talabul ilm, tafaqquh fid din. Sedangkan Allah menjadikan itu jalan untuk menuju ke surga. Faman aradal jannah fa alaihi bitafaqquh fid din. Bagi siapa yang ingin surga, maka baginya untuk belajar. Mengapa? Karena Allah mempersyaratkan al-amal salihah. Iman itu ucapan dengan lisan, ya. Kemudian i'tiqad, keyakinan dalam hati, dan diterapkan dengan anggota badan. Ada amal salihah. Dengan itu mereka mendapatkan keberuntungan yang hakiki. Maka syaitan pun bagaimana caranya narik, nutup telinga kita, nutup mata kita, untuk tidak meletakkan perhatian terhadap ilmu. Al-jannah mahi balash. Ya. Tidak gampang. Hakada. Subhanallah, beliau terus berusaha. Beliau pun ingin berangkat menuju ke negeri Syam. Negeri Syam yang sekarang mungkin ada di sekitar Palestina, kemudian Yordania, Suriah dan sekitarnya. Daerah-daerah tersebut disebut Syam zaman dahulu. Subhanallah, karena minimnya zat, ya lemah beliau, ajaz, tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan sampai pada akhirnya beliau pun kembali ke negerinya sambil mengumpulkan kitab-kitabnya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Begitu juga kitab-kitabnya murid beliau yang bernama Ibnul Qayyim. Dengan cara mengkopi. Mengkopi bukan seperti sekarang, ya. Nyaman lah. Sekarang ini nyaman, cek nyaman. Perlu ke kitab kare muka sopi, ha? Kare muka sopi, ku juk toju Roma datang, ya, tinggal transfer. Di zaman itu ditulis kitab per kitab. Yang tahu Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, nggak ini rajuna, ya nggak ini rajuna. Begitu juga murid tulisannya Ibnul Qayyim. Antum sekalian, saya tak mampu, ya. Saya tak mampu. 5 lembar bila, aduh, ya. Artinya fadilah, betul-betul luar biasa perjuangan mereka. Tulis dengan sabar, tulis kitab per kitab, karena itu adalah silahnya. Jadi para ulama menyimpulkan senjatanya penuntut ilmu ini adalah kitab. Dijak maneman. Pada kitab ini meleh. Tak tahu majanah. Ajar. Ya. Ajar. Maka itulah fungsinya. Talabul ilm. Tafaqquh fid din. Al-Arabiyah minad din. Ya. Bahasa Arab bagian daripada agama. Ya. Pada porsinya. Cek lebih, ya. Pelangan mun lebih, ya. Kop cokop
Ngerti bocah, alhamdulillah nikmat. Ya. Apa yang bisa kita baca? Nikmah azimah. Ya. Kalau lebih posang, ya. Tak usah cek lecek pun. Posang. Cek posang. Bukan menggembosi ya. Kita tidak menggembosi, namun segala sesuatu itu pada tempatnya. Ya, berlebihan tidak bermanfaat. Ya, berlebihan tidak bermanfaat. Oleh karenanya dikatakan al-Arabiyah itu ibaratkan buje, ya. Diibaratkan buje pada makanan. Banyak gelu tak nyaman, korang cia. Ya itu bahasa Arab. Itulah bahasa Arab. Ala kulli hal, ya, kita kembali lagi kepada kisah beliau rahimahullah. Kemudian ketika beliau kembali ke negerinya, beliau mendengar bahwasanya sang ayah, yaitu Syekh Abdul Wahab, terjadi apa? Terjadi perselisihan dengan raja, dengan amir pada saat itu, yaitu amir yang bernama Abdullah bin Muammar. Ya, Abdullah bin Muammar pada saat itu telah wafat. Abdullah bin Muammar adalah penguasa Uyainah, wafat. Kemudian kekuasaan diserahkan kepada cucunya. Yang bernama siapa? Yang bernama Muhammad Al-Kharfash. Yang bernama Muhammad Al-Kharfashi. Terjadilah apa yang terjadi. Perselisihan antara Syekh Abdul Wahab dengan pemimpinnya pada saat itu. Sampai-sampai beliau pun dikeluarkan dari mahkamah. Dipecat beliau. Maka ketika demikian beliau pun pindah. Beliau keluar dari negerinya. Pindah ke daerah yang bernama Huraymila. Pindah ke daerah yang bernama Huraymila. Maka beliau pun dengar demikian, beliau ikut bapaknya kembali ke negeri tersebut. Ya. Ya, pada saat itu beliau pun tetap belajar membaca. Ketika beliau tinggal bersama bapaknya, membaca kitab-kitab yang beliau peroleh, kitab-kitab Ibnu Taimiyah, kitab-kitab Ibnu Qayyim, maka semakin bertambahlah pemahaman beliau terhadap agama ini, semakin kokoh pula ilmu yang beliau miliki, sampai pada saat itu beliau pun juga mengingkari kesyirikan, mengingkari bid'ah-bid'ah yang ada di negeri tersebut. Ya. Maka di negerinya pun beliau juga terzalimi. Artinya beliau dikucilkan, ya. Beliau dihalangi, ya, sampai bapaknya wafat. Maka beliau rahimahullah pun terus tidak putus asa, ya. Tidak putus asa, beliau terus berdakwah kepada tauhid. Ahlul fasad, mereka berusaha untuk membunuhnya, berusaha untuk mengusirnya, ya. Sampai beliau terusir dari Huraymila, tempat yang bapaknya tinggal terakhir waktu itu. Beliau diusir dari sana, diusir dari negeri tersebut. Maka mau tidak mau dia kembali ke negeri asalnya, Uyainah, ya. Maka subhanallah di negeri tersebut beliau bertemu dengan seorang amir, penguasa negeri tersebut yang bernama Utsman bin Muhammad bin Muammar. Utsman bin Muhammad bin Muammar. Beliau bertemu, dijelaskan oleh beliau dan diterima oleh penguasanya. Bahkan beliau menikah dengan salah satu dari keluarga kerajaan, dengan seorang yang bernama Jauharah, ya, binti Abdullah bin Muammar, keluarga kerajaan, dinikahkan beliau. Setelah itu barakallahu fikum, Syekh pun mulai berdakwah dengan gagahnya karena dibantu oleh
seorang amir dengan bala tentaranya. Beliau menyampaikan dakwah kalimat la ilaha illallah, menjelaskan hakikat daripada kesyirikan-kesyirikan. Kemudian beliau menjelaskan tentang bahayanya syirik, bahayanya bid'ah, dan beliau meminta kepada penguasa untuk menghapus asar, menghapus bekas-bekas daripada berhala-berhala, ya, sisa-sisa daripada berhala-berhala, ataupun yang mengatasnamakan Islam namun hakikatnya itu adalah penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah terjadi al-hadm, ya, penghancuran sebuah kubah yang dinisbatkan kepada seorang sahabat Zaid ibnul Khattab, ya, dihancurkan dengan dideking oleh seorang raja pada saat itu, dihancurkan. Kemudian kejadian yang lain setelah itu, datang seorang wanita kepada Syekh mengaku bahwasanya dirinya telah berzina, minta untuk dirajam, ditahan oleh Syekh, diminta untuk menarik kembali ucapannya dan lain sebagainya, namun enggan. Wanita tersebut illa rajm, kecuali dirajam. Maka terjadilah perajaman tersebut di bawah naungan waliul amr, penguasa. Dengar, ya. Jadi pada saat itu penguasa Uyainah yang bernama Utsman bin Muhammad, ya, dan kru-krunya ini mendapat murattab, mendapat gaji, mendapat bayaran dari penguasa Ahsa dan Qatif, ya. Penguasa Ahsa dan Qatif. Sampai sekarang kota tersebut ada, ya. Kota Ahsa, kota Qatif. Qatif banyak orang Syiah di sana. Banyak orang-orang Syiah. Hampir mayoritas penduduknya di Arab Saudi sana. Ya. Banyak orang Syiah, dekat dengan Bahrain. Ada perbatasan dekat dengan kota Dammam dan dekat dengan Bahrain. Bahrain, Dammam ini perjalanan lewat laut dengan apa? Dengan jembatan, ibarat Suramadu, ya. Tapi sudah lama dibangunnya, sudah lama. Penguasa tersebut, ya, mendengar berita yang datangnya dari Uyainah, maka dia pun menulis surat kepada Raja Uyainah, kepada Amir Uyainah, yaitu Syekh Sulaiman bin Muhammad al-Urai'ir. Ini adalah rajanya, ya, Amir Sulaiman bin Muhammad al-Urai'ir. Menulis bahwasanya apa yang terjadi ini tidak dibenarkan. Kemudian beliau meminta untuk mengusir Muhammad bin Abdul Wahhab. Minta diusir lagi. Kalau tidak akan diputus murattabat, gajinya akan dilepas. Maka beliau pun takut. Setelah dijelaskan oleh Syekh bahwasanya "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan" dan seterusnya, apa yang dilakukan adalah dakwah tauhid, beliau pun tetap enggan dan tidak mau. Artinya punya tujuan daripada apa yang ia lakukan dunia. Ada dunia di sana. Mau tidak mau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab harus keluar dari negerinya. Harus keluar. Maka dia jalan. Berjalan kaki. Subhanallah. Dengan bermodalkan kipas di tangannya, buat kipas panas luar biasa Arab Saudi. Ya. Berjalan, beliau punya murid yang bernama Syekh Ahmad bin Suwailim di kota Dara'iyah sekarang. Kota ini yang nantinya akan menjadi pusat awal kerajaan Arab Saudi dengan bimbingan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kota kecil, ya. Di sana
terdapat seorang raja yang bernama Muhammad bin Saud. Ini pendirinya, pendiri kerajaan Saudi Arabia. Sang murid pun ngeter, ya. Sana eoju, kota sebelum eoju, ngeter murid. Aku wajar, karena dia akan berurusan dengan penguasa. Namun sadaqallah, maha benar Allah Azza wa Jalla ketika menyatakan di dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan mana saja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya. Itu yang dibaca terus oleh Syekh ketika keluar dari negeri Uyainah, diusir oleh rajanya. Itu yang terus beliau baca. Untuk apa? Untuk menenangkan hatinya. Ya. Di samping Al-Quran adalah syifa, beliau untuk meyakinkan dirinya bahwasanya agama Allah ini adalah al-haq dan janji Allah benar adanya. Dan ini adalah bentuk ujian dari Allah Azza wa Jal atas dakwah beliau yang sempat diberikan keberhasilan di Uyainah. Subhanallah, lewat seorang wanita salihah, istri daripada sang raja Muhammad bin Saud, memberitakan kepada sang suami, dengar-dengar ada seseorang yang diusir dari Uyainah, sekarang ada di rumah Syekh Fulan. Ya, coba dilihat, didatangi. Ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Apa yang terjadi? Jika memang membutuhkan bantuan, maka berilah bantuan. Ya, ini memberikan kepada kita pelajaran penting. Ya, maka di antara dambaan setiap mukmin dan muslim adalah istri yang salihah, istri yang baik, yang mendukung kebaikan, bukan mendukung kejelekan. Nabi SAW pernah menyatakan di dalam sebuah hadis yang datangnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya di sana dikatakan di antara as-sa'adah, di antara kebahagiaan, ya, di antara kebahagiaan adalah al-mar'ah as-salihah, wanita yang saleh. Kemudian al-maskan al-wasi', tempat tinggal yang luas. Dalam riwayat disebutkan, ya, al-jaru saleh, tetangga yang soleh. Kemudian markab al-hani, yaitu kendaraan yang nyaman. Ketika itu adalah binatang, maka dia tunduk. Ya, ketika dia ada kendaraan di zaman sekarang, maka kendaraan yang nyaman. Ini adalah bagian daripada sa'adah, bagian daripada kebahagiaan. Al-mar'ah salihah, ya, wanita yang salihah. Kita teringat kepada hadis tersebut. Begitu juga sebaik-baik mata'id dunia, al-mar'ah salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Nikmat azimah. Ya, jadi bagi para ummahat, ya, hati-hati, berusahalah untuk menjadi wanita-wanita yang salihah, yang senantiasa mendukung suami-suami antunna di dalam kebaikan. Insyaallah setelah majelis ini, ummahat akan menyampaikan kepada bapak-bapaknya, suami-suaminya, Mas, sana cari istri lagi. Ya, insyaallah ini termasuk kebaikan. Ini termasuk kebaikan. Jangan salah, ya. Al-Quran
menjelaskan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Perintah Allah Subhanahu wa taala 2, 3 atau 4. Ya. Sebaik-baik dalam Sahih Bukhari disebutkan sebaik-baik seseorang yang paling banyak istrinya. Ya. Maka ini adalah ibadah wahai ummahat. Ya. Insyaallah setelah majelis ini suaminya diminta untuk cari tambahan. Ya. 2, kalau ada kemampuan lebih 3 atau maksimal 4. Ya. Maksimal 4. Ini kita lihat bagaimana asar daripada wanita yang salihah. Lewat tangan wanita tersebut, lewat lisannya, Allah Subhanahu wa taala membantu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ditanya ada apa yang terjadi. Ya. Maka beliau pun menyampaikan begini. Maka beliau pun yakin. Subhanallah, Allah jadikan hati sang raja ini yakin bahwasanya apa yang kau dakwakan adalah hak. Tauhid yang kau sampaikan adalah sebagaimana apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yakin. Sang raja yakin, betul-betul yakin. Absyir bin Nasr. Terimalah kabar gembira dengan pertolongan. Namun ada syaratnya, kata raja tadi. Ya. Manusiawi. Ya. Yang pertama, kata sang raja, ketika kami sudah membantumu, ya, dan kita diberikan kekokohan oleh Allah, diberikan kemenangan, diberikan nasr, engkau akan pergi dari kami. Maka syarat yang pertama, jangan pernah pergi dari kami, kata Raja Muhammad bin Saud. Beliau pun menjawab, u'ahiduka dam bid-dam. Aku berjanji kepadamu darah dengan darah, al-hadam bil hadam, sampai hancur. Jangan khawatir, sampai titik darah penghabisan saya akan bersamamu, kata Syekh. Syarat yang kedua, kata beliau, inna li qanutan, kami punya qanut yang diambil dari warga pada setiap musim panen. Ya, diminta, ya ibarat upeti, pajak atau yang semakna dengan itu. Nanti ketika engkau ada dengan kami, engkau akan menyatakan la ta'khud minhum syai'an. Jangan ambil sesuatu pun dari mereka. Jangan pernah ngomong seperti ini. Sang raja takut. Ya, takut tidak mendapatkan jatah dari masyarakatnya. Adapun syarat azani, kata Syekh, syarat yang kedua, la'alla Allah an yaftah 'alaika futuhat. Harapannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu futuhat, yaitu dibukanya kota-kota, negeri-negeri. Artinya engkau akan menguasai negeri-negeri tersebut, dan engkau akan mendapatkan ghanaim. Engkau akan mendapatkan harta rampasan. Ya. Maka insya Allah barokah. Maka beliau pun menerima. Mulai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah, ya, menyampaikan ilmu dengan dilindungi oleh sang raja. Maka berdatangan penuntut ilmu dari berbagai penjuru negeri, bahkan dari luar kota, ya. Maka pada saat itu pun beliau memulai untuk menulis surat-surat kepada para penguasa negeri-negeri seberang, karena memang dahulu Saudi Arabia ini masing-masing kota ada penguasanya, ya, tidak disatukan di atas satu penguasa, masing-masing ada rajanya, ya. Beliau menulis surat tentang fadilah daripada tauhid, tentang khuturat asyirk, tentang bahayanya bid'ah, bahayanya. Menulis surat beliau, ya, menyampaikan dakwah. Maka di antara mereka ada yang bergejolak, ada di antara mereka yang menghalalkan darah syekh,
Ada di antara mereka yang menantang untuk berperang. Ada di antara mereka yang menerima. Bagi mereka yang menerima, mereka pun mengadakan islah, persatuan. Maka bersatulah kerajaan mereka. Ya, bersatulah kerajaan mereka. Adapun yang menolak dan menantang untuk berperang, maka Syekh pun di bawah aturan sang Raja Muhammad bin Saud rahimahullah, dengan bala tentaranya dari berbagai penjuru negeri, bala tentara yang dibekali dengan ilmu tauhid, yang kekokohan tauhidnya luar biasa, yang didasari dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari agama ini, mempersiapkan bala tentara difa'an an dini, membela agamanya, membela negerinya, membela hartanya pada saat itu. Maka mereka pun diserang dan mempertahankan diri berjihad. Setelah itu Allah bukakan negeri-negeri. Di antara mereka yang kalah mendapatkan banyak harta rampasan, yang kemudian mereka pun menyerahkan negeri-negerinya, ya, sampai subhanallah pada saat itu sekitar 21 tahun, ya, keadaan tersebut antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersama Raja Muhammad bin Saud, perang demi perang tidak berhenti. Ya. Allah Subhanahu wa taala bukakan dan Allah satukan antara negeri-negeri tadi, disatukan di bawah kekuasaan Al-Imam Muhammad bin Saud yang diberi nama Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ya, pada saat itu. Pada saat itu kita tidak sedang berbicara tentang sejarah Saudi Arabia, ya. Yang kita bicarakan sekarang tentang seorang alim minal ulama, ya. Seorang alim minal ulama, seorang ulama yang sedemikian perjuangannya sampai Allah Azza wa Jal berikan kepada mereka apa? Berikan kepada mereka subhanallah banyak sekali daripada nikmah. Banyak sekali daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berikan karunia berupa sebuah negeri yang dipenuhi dengan tauhid. Satu-satunya negara yang menjadikan tauhid adalah asasnya, ya, negeri Saudi Arabia, ya. Ini adalah yang pertama, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena kekokohan dan keteguhan serta kesabaran daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersama sang raja, ya, yaitu Raja Muhammad bin Saud, ya, sampai tibalah saatnya sang raja pun meninggal, dilanjutkan oleh keluarganya Al Saud, anak keturunannya. Kemudian pada tahun 1206 Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau mencabut nyawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di usia beliau yang ke-91 tahun dengan hitungan Hijriyah. Ya, 91 tahun beliau wafat, dan tetap perjuangan beliau dilanjutkan oleh anak keturunan beliau ila yaumina hadza. Maka anak keturunan beliau di hari ini disebut dengan apa? Alu Syekh. Ya. Ketika kita dengar fulan Alu Syekh, ini adalah anak keturunan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Mereka kembali kepada Bani Jami. Kembali kepada Bani Jami. Ala kulli hal, ya. Ala kulli hal. Ini adalah sedikit cerita yang ringkas tentang penyusun yang menyusun kitab yang akan kita baca ini, yang berjudul apa? Fadail Al-Quran, ya. Yang berjudul apa? Fadail Al-Quran. Ini kita sampai jam berapa ini? Di jam mana? Jam 5 kurang berapa menit? Hah? 10 menit lagi, ya. Kita lanjutkan apa kita cukupkan? Hah? Kita lanjut 10 menit. Baik. Kita langsung saja
membaca muqaddimah daripada kitab ini. Qala bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fadailul Quran. Ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, ini adalah muqaddimah yang datangnya dari penerbit nampaknya. Beliau menyatakan ta'lifu Syekhul Imam Syekhul Islam. Ini adalah tulisan Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa afa anhu bimannihi wa karamihi amin. Ya. Tulisan beliau, ya, semoga Allah mengampuninya dengan nikmat Allah dan karamnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu wa alaihi natawakkal. Maka dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan dengannya lah kami meminta pertolongan dan kita bertawakal. Ya, tentunya para a'immah menjadikan basmalah ini adalah sebagai apa? Sebagai ibtida di dalam setiap perkara mereka. Setiap mereka akan memulai sebuah tulisan, mereka mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa? Yang pertama, ya, di antara faedahnya dalam rangka mencontoh kitab Allah, mencontoh Al-Quran. Al-Quran dari A sampai Z, ya, dari awal sampai akhir, setiap surat ada Bismillahirrahmanirrahim, kecuali di dalam surat Al-Bara'ah, karena terdapat padanya peperangan. Ya. Peristiwa tersebut turun pada peristiwa peperangan, maka tidak diawali dengan basmalah, namun dilanjutkan dari surat sebelumnya, lanjut jadi satu dengan surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Kemudian mencontoh para nabi. Nabi kita SAW setiap menulis tulisan diawali dengan basmalah. Begitu juga yang ketiga, dalam rangka isti'anah. Ini zahir dari apa yang disebutkan oleh yang menerbitkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in, dan dengan bismillah itulah kami meminta pertolongan. Ini tawassul, ya. Tawassul yang syar'i dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kami meminta pertolongan dengan namanya. Ya, tawassul yang diperbolehkan dan syar'i. Ya. Kemudian yang keempat, sudah menjadi kesepakatan mereka para a'immah untuk mengawali tulisan mereka dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya qala, nah kita memasuki asal inti daripada kitab. Qala bab fadail tilawatil Quran wa ta'allumihi wa ta'limihi. Bab pertama daripada kitab ini adalah bab fadail tilawatil Quran. Adapun bab, ya, bab ini kalau bahasa kita pintu, ya. Bahasa kita adalah pintu. Pintu ini disebut bab. Kenapa kok disebut bab dalam bahasa Arab? Ada yang bisa jawab? Hah? Ada yang bisa jawab? Untuk keluar masuknya orang, betul. Untuk keluar masuknya orang. Dikatakan bab, ma yadkhul minhu wa yakhruj, yang masuk dan keluar darinya. Maka dikatakan bab, saya akan masuk bab ini. Ya. Jadi sebagaimana pintu kita masuk, begitu juga keluar dari bab ini, bab lagi. Kenapa? Dia keluar ke bab setelahnya. Jadi yang masuk dan keluar darinya. Nah, kita sekarang memasuki pintu apa? Fadail. Ya, memasuki pintu fadail. Fadail jamak dari fadilah. Jamak dari fadilah yang maknanya adalah keutamaan. Fadilah daripada tilawatil Quran. Nah, Al-Quran hanya dengan membacanya saja kita mendapatkan kemuliaan. Nanti akan kita bahas, ya. Satu persatu akan dikoncei,
akan dipreteli ya, oleh beliau dalil-dalilnya. Mana sih fadilahnya kita hanya membaca saja mendapat kebaikan ya. Terdapat kebaikan ketika kita hanya sekedar membaca satu huruf saja. Kata Rasulullah SAW, terdapat kebaikan ya. Apalagi satu surat dibaca, surat Al-Fatihah 7 ayat, satu hurufnya ada kebaikan ya. Dan mempelajarinya serta mengajarkannya, membaca, mempelajari dan mengajarkannya. Lewat kita sudah jam 5 lewat berapa ini? Ini azannya jam berapa? 19 azannya 19 menit lagi. Kita bahas satu ayat saja, setelah itu kita tutup insyaallah. Karena butuh persiapan, untuk mau ke masjid, ada yang pulang kemudian mengantarkan istri muntah iki riki ya. Ambu cek noroan pengajian. Qala wa qaulillahi ta'ala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah ayat yang pertama yang beliau jadikan dalil atas atas sebab ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Ini ayat yang pertama yang beliau jadikan dalil. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberikan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya, ayat yang mulia, dikatakan diturunkan pada majelis zikir ya, yang kesempurnaan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian berlapanglah kalian pada sebuah majelis, fafsahu ya, maka berlapanglah, yafsahillahu lakum, wa idza qila shuzu fanshuzu ya, dan seterusnya sampai Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu. Maka ayat ini barakallahu fikum memberikan manfaat, memberikan faedah kepada kita bahwasanya ar-rif'ah ya, tingginya derajat seseorang itu ketika dia mempunyai ilmu, ketika dia mempunyai ilmu. Dan yang semisal ini apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan Alkitab ini, dengan Al-Quran, dan akan merendahkan sebagian yang lain. Allah akan merendahkan orang-orang kafir ketika mereka tidak mau mengambil Al-Quran, ketika mereka tidak mau menjunjung Al-Quran ya, wahakadha ya. Dan di sini juga terdapat tidak sama mereka yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu ya. Dan di sini juga kita tahu tercelanya mereka-mereka yang mengaku-ngaku bahwasanya diri mereka ini punya ilmu dan hakikatnya tidak ada ilmunya, maka mereka rendah ya. Tercela, ngaku-ngaku punya ilmu tapi tidak ada ilmunya. Banyak orang-orang yang seperti ini. Ini disebut oleh para ulama ta'alum ya. Bukan ulama, bukan alim, tapi pakai baju ulama ya. Ini ada dua. Ada di antara mereka yang sama sekali tidak punya ilmu, ngaku-ngaku alim. Ada sebagian lagi punya sedikit ilmu, tapi ngakunya menampakkan kepada umat dirinya adalah orang yang berilmu, yang banyak ilmunya. Ya, yang seperti ini banyak. Apa yang mereka inginkan? La syak
tidak diragukan, yang mereka harapkan adalah dunia. Yang kemudian beliau memasukkan ayat ini pada dalil yang pertama terhadap bab ini, ya. Karena Al-Quran itu akan didapat dengan ta'allum, dengan belajar. Maka Allah akan mengangkat derajat mereka. Maka terdapat di sini apa? Fadilah mereka yang mempelajari Al-Quran. Dan masdar daripada ilmu itu adalah kitab Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka karena inilah beliau memasukkan ayat ini pada bab ini, fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya. Ya, baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, saya sebagaimana antum manusia salah, ya, terkadang bergelincir lisannya. Ya, maka dimaafkan. Saya juga bertaubat kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.